Penyebab media Jepang soroti senjata mematikan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Trosier siapkan gironya Vietnam untuk hadapi timnas Indonesia. Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Penyebab media Jepang soroti senjata mematikan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Penyebab media Jepang soroti senjata mematikan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong menarik untuk dikulik. Hal ini karena timnas Jepang akan bertemu dengan timnas Indonesia pada grup D Piala Asia 2023 Januari hingga Februari 2024. Terlihat pula Irak dan Vietnam yang akan bersaing dengan Jepang dan Indonesia. Kali ini media Jepang Football Tribune Japan mencurahkan perhatiannya kepada timnas Indonesia yang dinilai memiliki senjata mematikan di bawah kepemimpinan Shin. Mereka mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap strategi dan senjata yang dimiliki oleh timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2023. Football Tribune Japan mewanti-wanti kepada timnas Jepang untuk tidak meremehkan skuad Garuda. Penyebab media Jepang soroti senjata mematikan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong karena adanya perubahan signifikan yang terjadi sejak pria asal Korea Selatan itu menjadi pelatih pada 31 Desember 2019. Sintayong bukanlah nama baru dalam dunia sepak bola internasional. Dia telah mencatatkan prestasi mengesankan selama menjadi pelatih timnas Korea Selatan. Berkat pria berusia 53 tahun itu, Korea Selatan sukses mengalahkan timnas Jerman di Piala Dunia 2018. Selain itu, peringkat FIFA timnas Indonesia mengalami kenaikan signifikan. Di awal kedatangannya, Indonesia menempati posisi 157 di ranking FIFA. Perlahan-lahan Merah Putih di bawahnya naik dan menghuni posisi 146. Football Tribune Japan juga menyoroti timnas Indonesia yang terus mengambil pemain naturalisasi. Mereka melihat langkah ini sebagai kekuatan yang membuat timnas Indonesia semakin kuat. Banyak pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Revel Struijk, Jordi Amat, Shaini Patinama, dan Elkan Bagot telah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Mereka memiliki darah Indonesia dan kehadiran mereka telah memperkuat timnas dalam strategi naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI. Demikian informasi penyebab media Jepang soroti senjata mematikan timnas Indonesia. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Trosier siapkan gironya Vietnam untuk hadapi timnas Indonesia. Philippe Trosier diperkirakan bakal memasukkan sosok striker yang dijuluki sebagai Olivier Giroudnya Vietnam dalam daftar awal skuad untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, timnas Vietnam akan mengarungi ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dari putaran kedua. Skuad Golden Star Warriors tergabung di grup F bersama timnas Indonesia, Irak, dan Filipina. Kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 16 November 2023 hingga 11 Juni 2024. Sebagai salah satu persiapan jelang turnamen tersebut, Trosier terus menyaring sejumlah pemain termasuk yang tampil di Liga Vietnam. Di pertandingan pembuka Liga Vietnam musim ini, penyerang milik Hong Lian Hatin, yakni Phu Quang Nam, menyita perhatian publik. Phu Quang Nam berhasil mencetak 2 gol yang membuat pertandingan imbang 2-2 menghadapi Tan Hoa. Dengan penampilan Quang Nam yang luar biasa tersebut, Trosier bahkan para supporter sempat memberikan pujian yang tinggi kepada striker kelahiran 1992 itu. Setelah peluit akhir dibunyikan, Quang Nam terpilih menjadi pemain terbaik dalam pertandingan tersebut.
Dengan apa yang ditunjukkan, mantan penyerang klub kota Ho Chi Minh itu diperkirakan bisa kembali masuk daftar awal pelatih Trosier untuk persiapan menghadapi babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026, tulis dalam artikel Tanin.vn. Sebelumnya, ia tak masuk dalam daftar latihan pertengahan Oktober lalu. Meski berposisi sebagai striker, Quang Nam tidak pernah dinilai tinggi karena kemampuannya mencetak gol. Pelatih Hattin Nguyen Tan Chong juga menyadari hal itu. Namun, mengapa ia selalu memprioritaskan Quang Nam untuk mengisi tempat di lini serang? Ingat, Quang Nam adalah satu-satunya penyerang tim Vietnam di pemusatan latihan September yang tidak mencetak gol di Liga Vietnam 2023. Meski tidak meninggalkan banyak kesan dalam statistik, tapi Quang Nam tetap mendapatkan kepercayaan bermain dari sang pelatih Nguyen Tan Hon Chung musim lalu. Tidak mencetak gol tentu sebuah statistik yang buruk untuk pemain manapun yang berposisi sebagai striker, namun Phuoc Quang Nam berbeda. Gaya bermain Quang Nam sangat berbeda dengan striker yang lainnya di sepak bola Vietnam saat ini, lanjut isi dalam artikel Tanien.vn. Dia adalah striker klasik yang tidak banyak berpartisipasi dalam situasi akhir. Sebaliknya, striker asal Nge Han ini sangat aktif dalam bergerak, menarik perhatian orang, membuat tembok untuk berputar, sehingga menempatkan rekan satu timnya pada posisi finishing yang paling nyaman. Gaya bermain Quang Nam membuat banyak orang berpikir tentang striker yang agak aneh, seperti Mario Mandzukic atau khususnya Olivier Giroud. Di Piala Dunia 2018, Giroud tidak mencetak satu gol pun untuk timnas Prancis, bahkan tidak melepaskan satu pun tembakan tepat sasaran setelah 583 menit berada di lapangan. Meski demikian, ia tetap dianggap sebagai pemain penting oleh para ahli, terutama dalam peran perjalanannya ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Di saat Trosier sedang berkutat dengan masalah lini serang timnya, sosok Quang Nam tentu bisa menjadi salah satu yang dipertimbangkan masuk ke dalam skuad. Hal itu bisa terjadi jika ia terus menunjukkan performa gemilang di Liga Vietnam pekan selanjutnya.